Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan kebaikan sampai akhir hayat kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman di antara kamu sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, dari anaknya, dari orang tuanya, dan seluruh manusia. Apa makna hadis ini? Jadi makna la yu'min, makna tidak beriman di sini bukan berarti dia keluar daripada Islam. Maksudnya tidak sempurna imannya, la yatimmu al-iman, tidak sempurna imannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, untuk mengkaji lebih dalam hadis ini saya ingin menambahkan dari satu buku, judulnya Mencintai Rasulullah Sebagaimana Para Sahabat. Bagaimana cara mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat mencintai beliau. Di antara cara sahabat mencintai beliau tadi, mereka lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mencintai anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia, bahkan lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai dirinya. Nah, di sini disebutkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada iman. Satu kesatuan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama di sini wajib mencintai Nabi melebihi cinta kepada diri sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di sini disebutkan, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Sebenarnya pernyataan Umar ini wajar-wajar saja. Engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Siapa sih yang paling kita cintai? Ya pasti diri kita sendiri. Nah, tetapi ini diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Tidak. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Jadi kita nggak boleh mencintai diri kita melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berkata kepada beliau, "Sesungguhnya sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Lalu Nabi mengatakan,
sekarang imanmu sudah benar wahai Umar. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajib mencintai Nabi melebihi cintanya kepada orang tuanya. Orang tua kita cinta. Kita sayang sama orang tua kita. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan raghima anfu rajulin man adraka walidayhi 'indal kibar wa lam yadkhulil jannah. Celaka seseorang mendapatkan orang tuanya sampai usia lanjut tapi dia nggak masuk surga. Ya, bahkan tidak ada agama yang menganjurkan cinta kepada orang tua seperti Islam, itu tidak ada. Bahkan birrul walidain itu diperintahkan setelah bertauhid kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan jangan menyembah kepadanya dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Luar biasa. Ya, sampai disebut setelah perintah bertauhid. Tetapi itu pun kita tidak boleh mencintai orang tua kita melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, fa walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya dan anaknya. Ada nama sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia memeluk Islam, orang tuanya ini nggak mau makan. Ya, orang tuanya mogok makan. Ya, orang tuanya mengatakan saya akan berhenti makan sampai engkau keluar dari Islam. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibu. Ya, dengan lemah lembut tetap dia sampaikan itu. Wahai ibu, andai ibu punya 100 nyawa, lalu nyawa ibu satu demi satu keluar, saya tidak akan tinggalkan ajaran Islam. Cinta dia cinta sama orang tuanya. Ya, dia sampaikan dengan lemah lembut, tetapi cinta dia kepada Rasulullah, kepada Allah melebihi cintanya kepada orang tuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, wajib mencintai Nabi melebihi cinta kepada keluarga, harta, dan manusia seluruhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang hamba sehingga aku lebih dia cintai daripada keluarga dan hartanya serta manusia seluruhnya. Ada sahabat, saya lupa namanya, dia seorang sahabat yang sangat kaya. Ketika dia memeluk Islam, kemudian dia ingin ikut Nabi hijrah ke Madinah. Ketika dia hijrah, dia membawa hartanya, ditahan. Kamu tidak boleh meninggalkan Madinah kecuali engkau tinggalkan harta. Ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Dia tinggalkan hartanya. Ya, dia tinggalkan hartanya, dia pergi ke Madinah dalam keadaan miskin. Dia tinggalkan hartanya. Ya. Lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hanya para sahabat itu memang sebaik-baiknya generasi. Khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya zaman itu adalah zamanku. Kemudian orang yang setelahnya dan orang yang setelahnya. Ya. Karenanya para sahabat dijuluki dengan radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho kepada mereka. Apapun yang terjadi Allah sudah maafkan, sudah ridho. Ya. Makanya dilarang menghina para sahabat. Ya. La tasubbu ashabi, kata Nabi. Jangan kau hina sahabatku. Seandainya kau menginfakkan emas 1 jabal Uhud, kau tidak akan bisa mencapai kebaikan para sahabat. Ya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala juga mengancam bagi orang yang lebih mencintai makhluk daripada Nabi. Kita bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Tunggu aja, kalau memang itu semua lebih kamu cintai. Ya. Kita cinta sama orang tua kita akan berpisah, ya kan? Wa ahbib ma syi'ta, kata Nabi kan gitu. Kayak nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah orang yang ingin kau cintai, kau akan berpisah dengannya. Ya. Kita cinta kepada anak-anak kita, silahkan. Tapi semuanya itu kita akan berpisah ketika cinta kita tidak berdasarkan syariat. Ya. Hanya cinta yang dengan syariat, ya. Hanya cinta yang dalam koridor syariat yang akan mempersatukan kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau cinta kita tidak berdasarkan Islam, tidak berdasarkan ketakwaan, maka persaudaraannya hanya sampai di dunia saja. Tapi kalau karena ketakwaan, apa kata Allah? Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman akrab akan jadi musuh. Di hari kiamat nanti akan jadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Bahkan orang yang bertakwa pun di alam barzah pun dia berkumpul. Di alam barzah pun dia saling mengunjungi, dia saling silaturahim. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa buah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Di sini penulis mengatakan Nabi Muhammad tidak membutuhkan cinta kita. Nabi Muhammad butuh nggak cinta kita? Nggak butuh, Pak. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak membutuhkan cinta-cinta yang lain. Cinta kita kepada beliau tidak menambah ketinggian dan kemuliaan beliau. Karena beliau sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Sudah diangkat Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu. Sehingga sampai sekarang nama beliau selalu disebut dalam adzan, dalam tahiyat, selalu disebut. Ya. Dan sebaliknya, hilangnya cinta kita kepada beliau tidak mengurangi kedudukan dan kehormatan beliau. Kita nggak cinta sama Nabi, Nabi tetap mulia. Ya. Tidak hanya itu, bahkan siapa yang mengikuti Nabi, maka Allah akan mencintainya dan mengampuni dosanya. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian
Cinta kepada Nabi, ya, makasih. Cinta kepada Nabi juga akan mendatangkan manisnya iman, ya, halawatul iman, sudah pernah kita bahas. Ya. Ada kelezatan, ya, ada kenikmatan. Ya. Jadi yang disebut dengan makna halawatul iman, apa makna manisnya iman itu adalah merasakan lezatnya segala ketaatan. Dia ke masjid terasa nikmat, sujud terasa nikmat, tahajud terasa nikmat, duha terasa nikmat, membaca Al-Quran dia merasakan kelezatan, ya. Semuanya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dia merasakan kelezatan. Kenapa? Ya tadi karena ada halawatul iman. Kalau tidak ada halawatul iman, ya tadi sholat udah kayak fitness aja, seperti gerakan-gerakan biasa saja. Haji ya kayak jalan-jalan aja, nggak ada bekasnya, ya. Tidak ada spiritnya, ya. Karena dia tidak melaksanakan ibadah itu dengan ruh, ya. Maka ibadahnya seperti gerakan-gerakan tanpa makna, ya. Orang yang merasakan halawatul iman siap menunaikan beban-beban agama, ya, perintah-perintah agama, ya, baik yang dia suka ataupun dia tidak suka, dia jalankan dengan sepenuh hati. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kepada Islam secara menyeluruh, ya. Jangan Islamnya Islam prasmanan. Kalau Islam prasmanan yang diambil yang enak-enak aja. Kayak kita ke rumah makan, kita suka rendang, kita ambil rendang, ya. Lauk yang lain kita nggak suka, kita nggak ambil. Nah, berislam itu adalah secara menyeluruh, ya. Secara ekonomi, secara politik, dalam segala hal, dalam segala bidang. Ya, kita berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam, ya. Karena kalau Islam cuma ada di masjid, berapa lama kita di masjid? Berapa lama kita di masjid, Pak? Paling 5-10 menit. Nah, maka nilai-nilai Islam itu harus ada di seluruh lini kehidupan. Islam harus ada di istana, Islam harus ada di pasar, ya. Islam harus ada di kantor. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bawalah nilai-nilai ketakwaan, ya, di mana saja kamu berada. Ya. Kenapa umat Islam ini tidak pernah unggul di dalam perpolitikan? Ya tadi karena umat Islam ini memisah-misahkan. Berislam hanya di masjid. Tapi ketika milih pemimpin tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam, sehingga kita selalu terpinggirkan, ya. Sehingga kita seperti menjadi minoritas di negeri sendiri, padahal kita mayoritas. Ya tadi umat Islam kalau hadir Maulid ramai, Isra Mi'raj ramai, tapi milih pemimpin nggak ngikutin ajaran Islam. Ya, sebagian kita masih ritual secara Islam, ritual aja, sholat. Tapi ketika dalam memilih pemimpin, ya, memilih pilihan politiknya tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, buah cinta kepada Nabi. Orang yang mencintai Nabi akan bersama beliau di akhirat. Ya, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Qala ya Rasulullah mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Nabi tanya lagi, "Ma a'adatta lis-sa'ah?" Apa yang kamu siapkan
untuk hari kiamat. Nanya-nanya emang udah siap gitu mungkin ya. Ya, nanya-nanya emang udah siap kata Nabi mungkin gitu ya. Apa sih persiapan kamu? Kok tanya-tanya hari kiamat gitu kan? Apa kata beliau? Simpel aja jawabnya. Qala hubbullahi wa rasulih. Persiapan saya cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Fa innaka ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya walaupun kadang-kadang mungkin cinta kita ini apa? Cinta kita ini tidak sempurna. Kita mengakui cinta, ya kadang-kadang tidak semua ajaran Rasulullah kita bisa ikuti, bisa teladani, tapi kita akui kita cinta. Ya kan? Tapi terkadang kan dalam hidup tidak semua keinginan orang yang kita cintai bisa kita penuhi juga. Walaupun kita cinta. Ya. Cinta kita tidak seperti para sahabat. Tapi kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas berkata, saya mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar dengan harapan apa? Saya bisa berkumpul bersama mereka. Itu kata Anas. Walaupun saya tidak beramal seperti amal-amal soleh mereka. Cinta aja dulu, nggak apa-apa Pak. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Uhibbus salihin, saya cinta sama orang-orang yang soleh. Walastu minhum, walaupun saya bukan termasuk orang-orang yang soleh. Berharap apa? Berharap kecipratan, dapat berkahnya, ya kan? Makanya kata Nabi apa? Di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, Imam Nawawi menuliskan hadis Rasulullah SAW, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah engkau duduk dengan para ulama. Duduk dalam majelis-majelis ilmu. Wastima'i kalamil hukama, dan dengarkanlah perkataan para ahli hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalb al-mayyit binuril hikmah. Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyi al-ard al-mayyitah bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Ya, nggak apa-apa. Walaupun kita belum sesoleh mereka, tapi dengan kita duduk di situ, ya, dengan kita datang ke situ, kita berharap dapat keberkahan. Ya. Ya, sebagaimana perkataan Anas, ya, walaupun amal saya nggak seperti para sahabat, nggak seperti Umar, nggak seperti Abu Bakar, ya, infak saya nggak seperti Abu Bakar, tapi saya berharap, ya, saya bisa dikumpulkan bersama mereka karena saya cinta kepada mereka. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mencintai satu kaum tetapi tidak bisa mengejar, nggak bisa mengejar. Tahajud kita nggak sama dengan tahajud Rasulullah. Baca Quran kita nggak sama, sedekah kita jauh. Kita nggak bisa mengejar. Maka beliau bersabda, seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Nah, jadi gitu. Walaupun nggak sama amalan kita, tetap nanti kata Nabi akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Yang penting apa? Cinta dulu. Walaupun mungkin cintanya nggak sempurna, nggak bisa mengikuti semuanya, memang berat, sulit memang. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tanda-tanda cinta kepada Nabi yang mulia? Al-Qadi bin Iyad berkata, termasuk tanda mencintai Nabi adalah membela sunnah beliau, mengikuti sunnah beliau. Ya. Apa itu sunnah? Sunnah adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataannya, perbuatannya,
dan keputusannya. Ya, maka sunnah ada 3. Ada sunnah yang bersifat perkataan. Seperti Nabi bersabda, malu itu sebagian daripada iman. Itu sunnah qauliyah. Senyum itu sedekah, itu sunnah qauliyah. Ada sunnah apa? Sunnah fi'liyah. Bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi umroh. Ada sunnah takririyah, sunnah yang bersifat keputusan, keputusan Nabi. Ya, suatu hari pernah sahabat itu mau sholat tapi nggak ada air. Airnya mereka tayamum. Setelah mereka tayamum, air ada. Sebagian sahabat ada yang mengulang sholatnya, ada yang tidak. Akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka, lalu dilaporkan kepada Nabi. Kepada yang mengulang sholatnya, kata Nabi, kamu dapat pahala 2 kali. Kepada yang nggak ngulang, kamu udah betul, udah sesuai dengan sunnah. Ya. Kenapa? Karena memang ketika tadi tayamum memang lagi nggak ada air. Ya. Setelah sholat ada air, ya itu lain lagi urusannya. Walaupun memang waktunya masih ada. Nah, itu kan sunnah-sunnah yang bersifat keputusan. Ya. Apakah semua yang dilakukan Nabi sunnah? Tidak semua yang dilakukan Nabi sunnah. Ada yang Nabi lakukan berdasarkan kegemarannya. Nabi suka makan kaki kambing. Apa kita harus juga makan kaki kambing? Enggak juga, Pak. Itu hobinya Nabi. Ya. Nabi pakai gamis. Nah, ini juga. Gamis itu kan pakai erat. Abu Jahal juga pakai gamis. Nah, maka kita kan sholat ada yang pakai batik boleh, pakai baju koko boleh. Baju koko kan baju orang Cina dulunya nih, ya kan? Namanya koko kan, ya kan? Boleh. Yang penting apa? Yang penting rapi, cocok. Boleh-boleh saja. Tapi kan saya mau pakai gamis Pak Ustadz, seperti Nabi untuk mendapatkan keberkahan, boleh. Tapi jangan bilang orang yang pakai baju koko nggak nyunnah. Wah, kamu nggak sunnah nih sholatnya pakai baju koko. Itu boleh-boleh saja. Ya, itu bukan merupakan bagian daripada sunnah. Ya, sunnahnya pakaiannya rapi, bersih. Ya. Jadi ada memang yang Nabi lakukan itu berdasarkan kegemarannya saja. Ada yang Nabi lakukan hanya untuk dirinya sendiri. Nggak boleh diikutin. Misalnya apa? Nabi menikah lebih dari 4, ini nggak boleh diikutin. Ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi tahajudnya wajib. Nabi itu tahajud wajib. Ya, jangan ngelihat ininya, Nabi istrinya banyak ya enak ya. Tahajudnya wajib. Ya. Dan pernikahan Nabi juga semuanya punya misi-misi dakwah. Nabi itu menikah lagi diperintahkan oleh Allah. Allah yang merintahin. Bukan keinginan Nabi sendiri. Nabi diperintahkan oleh Allah. Kita emang diperintahin kan enggak? Ya walaupun dibenarkan ya, memang ada syariatnya ya. Tapi kalau kita kan enggak diperintahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang Nabi lakukan memang juga dianjurkan untuk diikuti ya, seperti Nabi puasa Senin Kamis, Nabi sholat duha, ya, Nabi tahajud ya, itu kita dianjurkan untuk mengikutinya ya. Kemudian di antara cinta kepada Nabi juga berangan-angan. Kalau saja dia bisa ikut menghadiri masa hidup beliau, ya, maka dia akan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada ada tuh orang yang bertanya, kalau kamu ketemu Nabi kira-kira apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya akan peluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di antaranya apa? Kalau kita hidup bersama beliau, saya akan ikut untuk membela
membela beliau. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, di antara tanda cinta kepada Nabi adalah bahwa seandainya seseorang disuruh memilih antara kehilangan dunia atau kehilangan kesempatan bertemu Rasulullah, maka dia akan lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan kesempatan untuk melihat beliau. Ya, itu sampai seperti itu. Ya. Nah, ya ada sahabat yang ada yang mengatakan beliau sahabat, ada sahabat yang nggak pernah melihat Nabi karena sibuk mengurus ibunya, yaitu Uwais al-Qarni. Ya. Nah, yang selanjutnya, ya, di antara juga tanda cinta kepada Nabi, memiliki keinginan yang kuat untuk melihat dan menyertai Nabi, sehingga kehilangan kesempatan meraihnya lebih berat daripada kehilangan apapun. Nah, di sini sebagaimana Abu Bakar, ya, Abu Bakar itu menangis karena gembira menjadi teman Rasulullah di saat hijrah. Ya, padahal hijrah bersama Nabi penuh dengan resiko. Tetapi Abu Bakar menangis karena gembira, karena bisa menemani Rasulullah SAW dalam hijrah. Ya. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi, di mana Aisyah berkata, ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar di siang hari, seorang berkata kepada Abu Bakar, itu Rasulullah mengenakan penutup kepala datang kepada kita tidak pada waktu biasanya. Maka Abu Bakar berkata, bapak dan ibuku menjadi tebusan bagi beliau. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada waktu seperti ini kecuali karena ada perkara yang penting. Aisyah berkata, Rasulullah datang kemudian meminta izin masuk, lalu diizinkan dan beliau pun masuk. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, keluarkanlah orang-orang yang sedang ada dalam rumahmu. Abu Bakar berkata, sesungguhnya mereka adalah keluargamu. Bapakku sebagai tebusan bagimu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya aku telah diberi izin untuk berangkat hijrah. Maka Abu Bakar berkata, bapakku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah, apakah saya akan menyertai Anda? Rasulullah menjawab, iya. Ya, menangis Abu Bakar karena bisa menemani Rasulullah SAW. Ya. Maka di sini disebutkan, lalu saya melihat Abu Bakar menangis dan saya tidak menyangka bahwa ada orang yang menangis karena gembira. Jadi orang nangis itu macam-macam, ya. Ada orang yang menangis karena sedih. Ada orang yang menangis karena begitu gembiranya. Abu Bakar menangis karena begitu gembiranya bisa menemani Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan gembiranya kaum Ansar atas kedatangan Rasulullah SAW. Ya. Sambil mereka mengucapkan Tola'al Badru alaina. Gembira kedatangan Rasulullah SAW. Ya. Ya, di sini banyak ungkapan-ungkapan para sahabat, ya. Saya tidak pernah melihat hari yang lebih bercahaya dan lebih bagus daripada hari masuknya Rasulullah dan Abu Bakar ke kota Madinah. Ya, makanya kan kalau kita umroh tuh, ya, kalau kita umroh mana lebih enak, di Madinah atau di Mekah, Pak? Biasanya kita, ya kalau ke Mekah kan memang karena ada kewajiban umroh.
Tapi pasti orang tuh lebih damai di Madinah, ya, lebih damai di Madinah. Karena mungkin tadi ada di sana mungkin ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ya. Kalau disuruh pilih pasti kita pengen tinggal di Madinah daripada di Mekah. Kalau Mekah agak crowded, ya. Ya sama-sama mulianya, tapi ada satu perasaan tadi ya. Aku tidak pernah menyaksikan orang-orang Madinah begitu bergembira, melebihi kegembiraan mereka pada saat kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga kaum Ansar itu khawatir tidak bisa menyertai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia khawatir kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga di sini ada juga seorang sahabat khawatir bila tidak bisa melihat Rasulullah nanti di surga. Ya. Imam Tabrani meriwayatkan kisah sahabat tersebut melalui lisan Aisyah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, dan engkau lebih aku cintai daripada anakku. Dan sesungguhnya pada saat di rumah aku selalu mengingat Anda. Dan aku tidak sabar hingga datang dan melihat Anda. Dan apabila aku teringat kematianku dan kematian Anda, aku sadar apabila Anda masuk surga, maka derajat Anda pasti akan diangkat bersama para nabi yang lain. Dan jika aku masuk surga, aku khawatir gak bisa melihat Anda." Maka Nabi tidak menjawabnya. Hingga Jibril turun membawa ayat, "Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang salih." Kalau kita taat, ya insya Allah kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun mungkin surganya nggak selevel ya, tapi mungkin nanti ada kunjungan kali ya. Ya, ya, ada kunjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada sahabat yang bernama Rabi'ah meminta kepada Nabi untuk bisa menemani beliau di surga. Ya, aku pernah bermalam bersama Rasulullah, lalu aku membawa air wudhu dan keperluan beliau. Ya. Maka beliau bersabda, "Mintalah sesuatu kepada aku." Minta. Ya. Aku katakan, "Aku minta kepada Anda agar bisa menemani Anda di surga." Itu aja mintanya. Ya. Beliau bersabda, "Mungkin ada yang lain, masa cuma itu doang itu mintanya?" Ya. "Itu saja ya Rasulullah. Saya cuma minta itu aja udah. Bisa nemanin Anda di surga." Maka beliau bersabda, "Maka bantulah aku terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud." Kata Nabi, bantu aku untuk bisa mewujudkan keinginanmu dengan kamu memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Ya. Nah kemudian juga kaum Ansar lebih memilih Nabi ketimbang mendapatkan kambing dan unta. Sampai begitu ya. Ya, di sini diriwayatkan dalam perang Hunain, kaum Ansar diberi pilihan antara memilih Nabi dengan mendapatkan kambing dan unta. Maka mereka memilih agar orang lain membawa pulang kambing dan unta, sementara mereka membawa pulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ketika itu sampai memberikan orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih 100 onta, dikasih 100. Sementara yang udah lama nih nggak dapat, dan mereka lebih memilih mereka pulang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita dikasih pilihan kayak gitu kan, mau 100 kambing
atau mau bersama Rasulullah. Mungkin kita lebih milih mau 100 kambing. Tapi itulah kecintaan para sahabat, ya. Kemudian juga kecintaan para sahabat, keinginan Umar. Umar tuh pengen apa? Makanya kalau kita umroh, ya, kita ke Madinah, kuburan Umar itu kan di samping Nabi. Itu memang Umar minta supaya dikubur di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini Umar berkata, ya, wahai Abdullah bin Umar, ya, Umar berkata kepada anaknya, pergilah kepada Aisyah dan katakan bahwa Umar menyampaikan salam untukmu, dan jangan katakan Amirul Mukminin kepadanya, karena aku sekarang bukan pemimpin bagi kaum muslimin. Ya. Dan katakanlah, Umar minta izin kepadamu untuk dikubur di samping kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah. Maka Ibnu Umar mengucapkan salam dan meminta izin. Kemudian beliau masuk sementara Aisyah sedang duduk sambil menangis. Maka Ibnu Umar berkata, Umar mengucapkan salam untukmu dan meminta izin darimu untuk dikubur nanti di samping kedua sahabatnya. Aisyah berkata, sebenarnya aku menginginkan tempat itu. Kata Aisyah, sebenarnya aku pengen di situ, pengen dikubur di samping Rasulullah. Ya. Aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi sekarang aku akan mendahulukan untuknya. Ketika Ibnu Umar datang kembali, dikatakanlah kepada Umar, ini Abdullah bin Umar telah datang. Maka Umar berkata, angkatlah aku. Lalu seseorang menyandarkan kepalanya, kemudian berkata, berita apa yang kau bawa? Ibnu Umar menjawab, apa yang kau sukai wahai Amirul Mukminin? Aisyah telah mengizinkan. Umar berkata, alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku dari hal itu. Maka jika aku telah meninggal dunia, bawalah aku ke tempat itu, kemudian ucapkanlah salam, lalu katakanlah Umar meminta izin. Jika Aisyah mengizinkan, maka masukkanlah aku. Dan jika beliau menolak, maka kembalikan aku ke kuburan kaum muslimin. Aja kan ada baki kan? Kalau kita di Madinah, ya, itu kan banyak juga di situ para sahabat yang nggak ada namanya di situ, cuma batu-batu saja. Ya, makanya ada satu hadis kalau kita pengen meninggallah di Madinah, karena makam baki itu juga termasuk yang nanti pertama kali yang dibangkitkan itu dari baki. Ya, karena situ kan ada Rasul, tentunya yang pertama kali Rasulullah, ya, kemudian makam yang ada di baki. Nah, kemudian juga Abu Bakar menangis ketika mengetahui bahwa ajal Nabi sudah dekat. Ya. Di sini juga disebutkan Rasulullah pernah berpidato di hadapan manusia, di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba di antara dunia dengan apa yang ada di sisinya. Maka hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Sa'id berkata, maka Abu Bakar menangis, dan kami heran dengan tangisan beliau, karena Rasulullah hanya mengabarkan tentang seorang hamba yang diberikan kesempatan memilih, dan benar bahwa hamba yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah, dan Abu Bakar yang memberitahuan kami akan hal itu. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, tidak ada yang memahaminya, ya, memahami bahwa ajal Nabi sudah dekat itu kecuali Abu Bakar. Sehingga beliau menangis dan berkata, kami siap menebus Anda dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kami. Ya. Tentunya masih banyak lagi, ya, kisah-kisah bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
ibadah sholat yang kita laksanakan. Saya pernah membaca kisah bahwasanya ada orang yang sholat tapi tetap masuk neraka. Terkait dengan hal itu, saya pernah juga mendengar bahwa Rasulullah dapat memberikan syafaat kepada kita umatnya. Maksud saya di dalam perjalanan hidup manusia sampai akhirnya dia mengalami kehidupan di alam dunia, alam kubur, alam barzah dan alam akhirat. Apakah di dalam ketiga alam berikutnya itu alam kubur, alam barzah dan alam akhirat itu kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasul? Karena menurut cerita atau kisah atau pelajaran yang saya dapatkan, ada sekitar kubur, ada juga kondisi sengsara dalam barzah, dan ada juga ada kondisi kemungkinannya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang salat bisa masuk neraka? Ya, ya bisa saja, bisa saja. Ketika memang dia tidak mendirikan salat. Artinya apa? Salatnya tidak mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Kan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kan dalam satu riwayat dikatakan juga, siapa yang salatnya tidak mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar, dia bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi dia bertambah jauh. Ya tentunya dia masuk nerakanya pun untuk menggugurkan dosa-dosanya, kemudian Allah akan memasukkan dia ke surga kembali. Ya. Nah kemudian di alam barzah, barzah itu kan antara dunia dan akhirat. Ada ulama mengatakan di mana barzah itu? Barzah itu antara dunia dan akhirat. Ya. Barzah itu kata Nabi adalah satu tempat ya, yang kalau kita di situ mudah, maka perjalanan selanjutnya itu akan mudah. Nah, kalau di situ sulit, maka perjalanan selanjutnya akan sulit. Maka itu ditentukan di alam barzakh. Apakah akan mendapatkan syafaat dari Nabi di alam barzakh? Setahu saya sih syafaat itu nanti. Syafaat itu nanti ketika di padang mahsyar. Ya, ketika yaumul hisab, ya. Walaupun pernah Nabi itu mungkin memberikan syafaat juga ya. Nabi itu pernah memberikan syafaat kepada orang yang dikubur, tapi nabinya masih hidup di situ. Ya. Nabi menanam pohon di kuburan seseorang itu, dengan Nabi mengatakan orang ini akan diringankan siksa kuburnya selama pohon ini masih basah. Ya kan? Mungkin itu ya, orang terinspirasi dari kalau orang dikubur disiram. Orang mungkin ngambilnya dari situ, walaupun memang kurang tepat juga ya. Tadi setahu saya sih syafaat itu ya nanti di yaumil hisab. Selain Rasulullah, yang bisa memberikan syafaat juga Quran, puasa itu juga bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Quran, dan orang yang suka berpuasa itu juga nanti puasa akan memberikan syafaat kepadanya. Begitu Pak. Ada lagi yang lain? Ya. Ya.
menurut mereka itu adalah kecintaannya pada Rasulullah bahkan berkali-kali Iya. fenomena di Indonesia. Iya. Iya. Mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia benar-benar melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mimpi ketemu Nabi dan apa yang disampaikan Nabi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan dikerjakan. Tapi kalau tidak sesuai, berarti itu bukan Nabi. Itu hanya setan yang ngaku Nabi. Kenapa? Karena hadisnya itu tidak ada hadis yang mengatakan setan nggak bisa ngaku Nabi. Kan setan tidak bisa menyerupai Nabi. Kalau ngaku Nabi ya bisa. Ya. Adapun bagaimana ekspresi kecintaan seseorang dengan membaca apa ya? Orang-orang baca maulid, baca berjanji, ya saya kira itu bentuk di antara bentuknya membaca berjanji. Maulid itu kan sebenarnya kisah yang dibacakan, tapi sebenarnya kecintaan yang sesungguhnya itu ya mengerjakan sunnah-sunnahnya, itu yang sesungguhnya. Kita baca itu tapi misalnya sunnah-sunnahnya nggak dikerjakan, ya percuma juga. Tapi kecintaan yang sesungguhnya itu mungkin bagian daripada beliau membaca kisah-kisah, ya kita mempelajari. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu artinya. Kalau orang tahu itu sebenarnya kisah yang dibacakan, kayak maulid, ya. Makanya di Indonesia itu maulid itu setahun. nggak ada bulan itu maulid. Acara ini ada maulid, ada maulid. Ya sebenarnya maulid itu membaca kisah sebenarnya. Ya sebenarnya nggak terlarang, ya. Tadi cuman yang lebih sungguh-sungguh lagi tadi bagaimana kita mengaplikasikan sunnah-sunnah beliau. Nah, itu yang lebih, saya kira yang lebih penting, ya. Itu mungkin ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.